Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah hari ini? Semoga selalu sehat. Kembali lagi dengan saya Ustadz Ahmad di pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum ke pembelajaran dimulai, kita sama-sama berdoa yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita masih di tema 6. Subtema 2 yaitu masyarakat sehat, negara kuat. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi atau berhubungan dengan bekerja sama dengan orang lain. Baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, untuk membangun masyarakat yang sehat, itu diperlukan kerjasama dari semua pihak atau dari semua masyarakat. Nah, untuk mewujudkan keadaan sehat tersebut, kita mesti memperdayakan atau diingatkan kembali akan peran pentingnya menjaga 3 pilar. Nah, apa sajakah 3 pilar itu atau untuk menunjang kesehatan guna mewujudkan masyarakat sehat? Nah, yang pertama yaitu peran serta aktif. Kegiatan ini akan optimal atau akan maksimal jika seluruh kalangan masyarakat kita bisa saling berperan aktif, tidak selalu tergantung atau membutuhkan bantuan dari pemerintah. Jadi kegiatan masyarakat ini harus selalu bekerja sama, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah. Ini perlu diwujudkan dengan kerjasama seluruh masyarakat. Lalu yang kedua yaitu kerjasama terpadu. Keterpaduan kegiatan juga sangat diperlukan agar setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi ketika masyarakat dalam suatu lingkungan itu meningkatkan kesadarannya untuk hidup selalu sehat, maka ini sebagai kunci untuk hidup sehat. Lalu yang ketiga yaitu pelayanan prima. Maksudnya bagaimana? Jenis pelayanan kesehatan yang diprogramkan pemerintah ini sudah banyak. Nah, ini bertujuan apa? Bertujuan untuk memulihkan pencegahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada. Standarnya bagaimana? Standar dari pemerintah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Nah, tetapi perlu adanya upaya pembenahan internal atau di dalam maupun eksternal atau di luar supaya memberikan hasil atau kepuasan yang bisa dirasakan oleh semua pihak. Itulah 3 pilar untuk bekerja sama dalam rangka masyarakat sehat. Baik, untuk materi kali ini yaitu kita akan mempelajari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Teman-teman bisa lihat di Al-Quran masing-masing, yaitu dibuka untuk surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, bagaimana bunyi ayatnya? Ustaz Ahmad
izin menginformasikan atau izin membacakan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ya, ini potongan saja, potongan ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk artinya apa? Artinya ya ayuhan nasu, wahai manusia, sesungguhnya kami inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Nah, apakah untuk mufradat atau untuk kosakatanya, yaitu ya ayuhan, wahai, ya ayuhan nas, ya wahai manusia, khalaqnakum, kami ciptakan ke kalian, zakariu, ya yaitu artinya laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Nah, hukum bacaan di dalam Quran surat Al-Hujurat ini apa saja? Mari kita simak. Ya, min zakarin, ya, nun sukun bertemu huruf zal, berarti membaca ikhfa. Syu'uban wa qabail, ada hukum bacaan idhom bi gunnah, yaitu tanwin bertemu huruf wawu. Lalu yang terakhir ada mim sukun bertemu huruf shin, berarti ini bacaan ikhfa izhar safawi. Baik, langsung ke pembelajaran inti, yaitu isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, manusia diciptakan dengan berjenis, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Lalu yang kedua, perintah agar kita saling bersilaturahmi, agar saling mengenal. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, yaitu semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman untuk penjelasannya. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit, ya, bukan untuk saling menjatuhkan. Ya, kita lihat teman-teman, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki, ya, dari siapa? Dari Nabi Adam, dan seorang perempuan, ya, manusia pertama. Nah, kita lihat juga, ya, satu suku bangsa dan dengan suku bangsa lain, ya, berbeda-beda. Contohnya misalkan ada yang warna kulitnya putih, ada yang coklat, hitam, dan sebagainya. Ini menandakan bahwa Allah menjadikannya seseorang manusia itu berbeda-beda. Tetapi perbedaan ini bukan untuk saling menjatuhkan, ya, tetapi untuk saling mengenal dan tolong menolong, ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongannya dengan kekayaannya, karena yang mulia di antara manusia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa, ya. Jadi Allah tidak melihat orang itu kaya, ya, tetapi sombong. Itu Allah tidak melihat seperti itu. Jadi Allah hanyalah melihat manusia di sisi atau yang bertakwa kepada Allah. Nah, itu untuk penjelasan yang pertama. Untuk penjelasan yang kedua, yaitu Allah memerintahkan manusia untuk saling bersilaturahmi, karena manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Betul tidak? Nah,
Biasanya hal ini bisa menyebabkan suatu hubungan sesama manusia terputus. Nah, untuk menyambungkan kembali tali yang sudah putus, umat muslim dianjurkan untuk bersilaturahmi. Ini jelas perintah Allah ya untuk bersilaturahmi, karena ada beberapa manfaat atau ada beberapa keutamaan dalam silaturahmi. Di antaranya bisa memperpanjang umur, bisa mendatangkan rezeki dan lain-lain. Ini sebagai manfaat sebagai silaturahmi. Oke, yang ketiga, Allah menjadikan manusia sama derajatnya di hadapan Allah, ya. Jadi manusia itu di hadapan Allah sama, tapi ada kecualinya, atau kecuali orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini akan berbeda ya derajatnya dengan orang-orang yang biasa saja. Baik. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama yaitu manusia diciptakan dengan berjenis, ya. Berjenis-jenis, ada yang misalkan ada yang warna rambutnya hitam dan sebagainya, bersuku-suku, ada suku Jawa, ya. Ada suku apalagi, ada suku Batak, ya, dan sebagainya, banyak lah. Dan berbangsa-bangsa. Ini manusia diciptakan oleh Allah berbagai suku dan bangsa yang berbeda. Lalu yang kedua, diperintahkan agar saling bersilaturahmi untuk saling mengenal. Lalu yang ketiga yaitu semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Itulah kesimpulan dari materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, apakah hikmah dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini? Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan masing-masing memiliki bahasa serta adat istiadat yang berbeda. Ya, kita lihat suatu bangsa atau suatu daerah itu memiliki adat atau kebiasaan serta memiliki bahasa yang berbeda. Kita lihat ada Sunda, ada Jawa, itu kan bahasanya berbeda. Lalu yang kedua yaitu melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk saling mengenal atau menjalin silaturahmi, sehingga terciptanya suasana yang harmonis. Ya, ketika kita saling mengenal, kita saling bersilaturahmi, maka akan menjadi suasana yang harmonis atau suasana yang baik. Lalu yang ketiga yaitu kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan karena dari garis keturunan dan rupa, misalkan keturunan dari raja, keturunan dari bangsawan, ya. Itu kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari garis keturunan maupun rupa, tampan misalkan, cantik, ya. Jadi Allah tidak melihat seperti itu, tetapi Allah menjadikan manusia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ya, jadi Allah tidak melihat rupa atau garis keturunan manusia itu, tetapi Allah melihat ketakwaan dari seseorang. Baik teman-teman, untuk proyek hari ini yaitu silahkan teman-teman hafalkan hadis sesuai lembar proyek yang dikirimkan dalam bentuk video. Jadi teman-teman nanti disalin dulu di buku tulismu, ya, untuk hadisnya, yaitu lalu setelah disalin untuk bahasa Arabnya atau hadisnya, lalu teman-teman hafalkan, serta setelah hafal nanti dikirimkan di dalam bentuk video, dikirimkan di classroom. Untuk hadisnya bagaimana? Ustaz Ahmad izin membacakan, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, wa amwalikum,
walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Untuk nanti pembacaan teman-teman hanya Arabnya saja ya. Untuk artinya tidak usah. Jadi misalkan teman-teman membuat videonya, cukup membacakan hadisnya saja. Untuk artinya tidak usah. Ya, itu teman-teman untuk proyek hari ini, yaitu teman-teman silakan disalin terlebih dahulu lalu dihafalkan. Setelah sudah hafal dikirimkan dalam bentuk video. Jadi untuk pembacaannya yaitu Arabnya saja, untuk artinya tidak usah. Baik, itulah untuk proyek hari ini teman-teman. Tetap semangat. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dari Ustaz Ahmad cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.